Berlatar di kampung halamannya Toni Kroos, Jerman, tepatnya di kota Berlin, film akan diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak pengusaha besar bernama Matt Turner. Terlihat Matt sedang berbicara dengan rekan bisnisnya yang bernama Anders melalui panggilan video. Matt memiliki seorang istri yang sangat cantik bernama Heather dan 2 orang anak laki-laki dan perempuan, si sulung bernama Jack dan si bungsu bernama Emily. Sama seperti pengusaha-pengusaha besar pada umumnya, hubungan Matt dan istrinya dan juga kedua anaknya kurang begitu harmonis, karena Matt selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan Matt sama sekali tidak memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bagi keluarganya, sehingga istri dan anak-anaknya merasa kurang diperhatikan oleh Matt. Do you even care if I do? Yeah, I care. Suatu hari, atas permintaan istri tercintanya, Matt mengantarkan anak-anaknya ke sekolah untuk pertama kalinya, karena Heather harus bertemu dengan ibu-ibu PKK di komplek perumahannya. Matt cukup pusing dibuat oleh putra sulungnya Jack, dikarenakan dia tak ingin ayahnya yang mengantarkannya ke sekolah. Namun setelah sedikit dibentak, Jack akhirnya mau ikut bersama Matt. Thank you. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah ponsel berbunyi, yang bahkan tidak diketahui milik siapa dan bagaimana bisa berada di dalam mobilnya Matt. Jika kita lihat mobilnya Matt, tidak mungkin salah satu dari antara mereka memiliki HP yang seperti itu. Dengan penuh keraguan-raguan, Matt pun mengangkat panggilan itu, dan ternyata itu adalah seorang pria misterius yang telah menaruh ponsel itu di mobilnya Matt. Pria misterius itu pun berkata kepada Matt bahwa kursi yang diduduki oleh Matt dan anak-anaknya telah dipasangi bom, dan bom itu telah aktif tepat saat mereka menduduki kursi mereka masing-masing. Bom itu terhubung dengan sensor tekanan yang mana jika sensor itu kehilangan tekanan, maka kurang dari 2 detik, bom itu akan langsung meledak. Jadi, peluang selamat untuk Matt dan anak-anaknya 100% nihil. If you get out of your seat, the bomb will detonate. Somewhere I don't like, I will detonate. I'm watching you. Untuk memastikan kebenaran tentang perkataan pria misterius itu, Matt pun mengambil ponsel pribadinya dan mengambil gambar di bawah kursi tempat duduknya sekarang. Dan setelah melihat gambar itu, Matt pun menjadi ketakutan karena memang benar ada bom yang telah aktif di kursinya saat ini. Pria misterius itu pun menelpon Matt kembali dan mengatakan bahwa dia memiliki detonator cadangan yang bisa ia gunakan jika Matt mencoba untuk mencari bantuan atau melapor ke polisi. Sehingga kini Matt tidak memiliki pilihan lain selain menuruti semua yang diinginkan oleh pria misterius itu. Wouldn't want to change the pressure. Do you understand? Yes. Maybe you'll get out of this in one piece. Lalu terlihatlah seonggok manusia sedang mengikuti Matt dengan sebuah sepeda motor. Matt yang menyadari bahwa dia sedang diikuti, Matt berpikir bahwa orang itulah pria misterius yang telah menaruh bom di mobilnya itu. Karena apapun yang Matt lakukan, pria misterius itu dapat mengetahuinya, seperti sedang mengawasi Matt dan anak-anaknya. Sehingga tiba-tiba... Hang on, kids! What was that? Dan ternyata itu adalah seorang wanita yang memang kebetulan menuju arah yang sama dengan Matt. Dan pria misterius itu pun meminta Matt untuk menyita telepon genggam anak-anaknya, karena jika tidak, pria itu akan meledakkan mobil itu secara manual. Sempat terjadi cekcok antara Matt dan Jack, karena Jack yang memang sedari awal tidak suka dengan ayahnya menolak untuk menyerahkan ponselnya. Namun pada akhirnya anak-anak Matt mau menyerahkan ponsel mereka, setelah Matt mengatakan bahwa ada sebuah bom di dalam mobil mereka yang siap meledak. I did what you asked. Good. Setelah anak-anak Matt menyerahkan ponselnya, pria misterius itu pun memberikan sebuah lokasi kepada Matt dan menyuruh Matt untuk pergi ke sana. Tak lama kemudian, seorang teman Matt dan juga rekan bisnis Matt yang bernama Sylvian menelpon Matt. Dan atas izin si pria misterius, Matt pun mengangkat telepon itu. Ternyata, di bawah kursi mobilnya Sylvian terdapat juga bom yang sama, seperti yang ada di mobilnya Matt. Pacar Sylvian yang sudah sangat ketakutan pun keluar dari mobil itu. Dan tiba-tiba... Si pria misterius itu lalu menyuruh Matt untuk menelpon Heather dan meminta Matt untuk menyuruh istrinya itu pergi ke bank dan mengambil semua barang-barang pribadi Matt yang Matt simpan di sana. Dan pada saat Matt memberitahu keadaan mereka kepada Heather, Heather pun menjadi panik dan ketakutan karena dia sangat khawatir dengan keselamatan kedua anaknya dan juga Matt suaminya. Beruntung saja Matt berhasil meyakinkan Heather bahwa Matt akan membawa anak-anak mereka pulang dengan selamat dan Heather hanya perlu melakukan apa yang Matt minta ia lakukan. I need you to go to the AIG bank. There's a safety deposit box in my name. When you get there, you call me, and everything will be fine.
Saat Heather akan mengantarkan barang yang sudah ia ambil itu kepada Matt, pria misterius itu tiba-tiba merubah rencananya dengan meminta Matt agar menyuruh Heather memberikan barang itu kepada seorang pria berbaju biru yang sedang duduk sendirian. Dan setelah mendapatkan perintah dari Matt, Heather tanpa pikir panjang langsung melakukannya. Dan tiba-tiba... It's all there. Drive! Rupanya pria misterius itulah yang telah menelpon polisi itu. Si pria misterius ingin Matt terlihat di setiap lokasi kejadian, sama halnya ketika Matt berada di lokasi meledaknya mobil Sylvian. Yang ternyata keberadaan Matt di sana tertangkap oleh kamera CCTV lalu lintas. Supaya dengan rentetan kejadian yang telah terjadi, semua akan mengarah kepada Matt. Sehingga dengan begitu, si pria misterius akan aman di belakang layar, dan Matt lah yang akan menjadi sasaran polisi. You're not as smart as you think you are. Dan benar saja, sesaat setelah Matt meninggalkan bank itu, seorang anggota Europol bernama Angela Brickman menelpon Matt menggunakan ponsel milik Heather, istri Matt. Angela meminta Matt untuk menyerah dan melepaskan anak-anaknya. Walaupun Matt telah menjelaskan situasi yang ia hadapi saat ini, Angela tetap tidak percaya dan kekeh meminta Matt untuk melepaskan Jack dan Emily. Merasa bahwa Angela akan tetap takkan percaya, Matt meminta Angela untuk mematikan jaringan telepon di seluruh wilayah kota tempat mereka saat ini. Karena bom yang ada di mobilnya itu memiliki pengaman berupa ponsel. Setelah itu, Matt pun memutuskan panggilan dari Angela karena si pria misterius itu menyadari bahwa Matt memute panggilan darinya. Listen to me. Shut off the phones. Now, why would I do that if I could? Matt, You aren't the answer only me. man with... I'm here. What do you want? You think I'm stupid? Pria misterius itu kemudian memberikan sebuah lokasi lagi kepada Matt, yang mana lokasi itu adalah sebuah perlintasan kereta api. Dan pria misterius itu meminta Matt untuk menemui Anders di sana. Setelah bertemu dengan Anders yang berada di seberang perlintasan, pria misterius itu menyuruh Matt untuk meminta Anders menyetujui dan mencarikan dana investor asing perusahaan mereka ke rekening pribadi milik Matt, yang mana dana itu senilai 208 juta euro. Dan setelah uang itu sampai di rekeningnya Matt harus mentransferkan kembali uang itu kepada si pria misterius. Dan Matt beserta kedua anaknya akan lepas dari keganasan bom itu. What kind of fucking psycho does this to his own best friend? Anders, do it, or I will kill you. Okay. I'm doing what you want. Hold on. Do it. Setelah Anders menyetujui pencairan itu, pria misterius itu meminta Matt untuk membuka laci dashboard mobilnya dan mengambil sepucuk senjata yang telah pria misterius itu taruh di sana. Lalu dia pun meminta Matt untuk menghabisi Anders dengan senjata itu. Matt pun sempat menolak keinginan pria itu karena Anders merupakan sahabat terdekatnya. Akan tetapi karena diancam akan dibunuh beserta kedua anak-anaknya, Matt pun terpaksa menodongkan senjata itu ke arah Anders. Tetapi tiba-tiba... Akibat dari ledakan yang dahsyat itu, putri Matt, yakni Emily, mengalami luka tusukan dari beling yang berterbangan. Melihat putri kesayangannya terluka akibat kebrutalan pria misterius itu, Matt menjadi sangat murka dan menantang si pria misterius itu untuk bertemu muka antar muka jika memang ia benar-benar menginginkan uang itu. You hurt my daughter, you scumbag. I'll meet you face to face. Em, hold on, okay? Hold on. Akan tetapi, Matt berhasil dijegat oleh Angela Brickman dan anggota Europol lainnya. Dan beruntungnya, Angela telah memblokir jaringan telepon di seluruh kota itu, sehingga si pria misterius tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Matt dan tidak dapat meledakkan bom itu dari jarak jauh. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, akhirnya mereka menyadari bahwa bom itu hanya terpasang di kursi Matt, yang mana itu berarti anak-anak Matt aman untuk mereka keluarkan dengan selamat. Can I talk to my wife? Thank you. Matt. I love you, baby. Setelah anak-anaknya keluar dengan selamat dan akan dirawat secara intensif, Matt dengan nekat menerobos barikade yang telah dibuat oleh anak-anak buah Angela untuk mencari keberadaan si pria misterius itu. Karena Matt sadar Angela dan Europol masih mempercayai bahwa Matt lah pelaku dari kejadian berantai itu. Dan pada saat jaringan telepon kembali aktif, Matt menelpon si pria misterius itu dan menantang pria itu untuk bertemu antar muka. Karena jika tidak, Matt sudah tidak peduli jika pria misterius itu meledakkan mobil itu.
Karena apabila jika Matt mati, maka pria itu juga tak akan mendapatkan uang yang diincarnya. Berdasarkan lokasi yang diberikan oleh pria misterius itu, Matt pun menunggu pria misterius itu di tengah keramaian orang yang sedang melakukan protes kenaikan suhu akhir-akhir ini. Tak lama menunggu, seorang pria bertopeng tikus tak berdasi pun memasuki mobil Matt dan menyuruh Matt untuk membawanya ke tempat yang lebih sepi supaya diskusi mereka tidak terganggu oleh para demonstran yang sedang melakukan protes. Jesus Christ. Dan ternyata sangat mengejutkan sekali. Pria misterius itu rupanya adalah orang terdekatnya Matt, yakni Anders, rekan bisnisnya Matt sendiri. Anders melakukan semua itu semata-mata hanya karena ingin menguasai uang investor mereka yang senilai 208 juta euro itu. Kita flashback sedikit ke belakang pada saat kereta yang melintas sebelum mobilnya Anders meledak tadi. Itu merupakan bagian dari rencana Anders untuk mengalihkan perhatian Matt sebelum ia keluar dari mobilnya dan meledakkan mobilnya itu sendiri. Distraction is at the heart of all great magic tricks. Anders lantas meminta Matt untuk segera mentransfer uang itu ke akun kripto miliknya agar tak ada yang dapat melacak transaksi mereka itu. Merasa sangat kecewa karena telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Tambah lagi Matt kini nothing tulus karena kedua anaknya telah berada di tempat yang aman. Matt pun melakukan hal yang nekat yang pada akhirnya Anders lah yang hancur lebur oleh ledakan bomnya sendiri. Tamat. Keserakahan seperti lubang tanpa dasar, yang mana tidak akan pernah ada habisnya. Sebagai manusia, jangan pernah sekali-sekali kita mencoba untuk serakah jika kita tidak ingin tenggelam di dalamnya selama-lamanya. Saya Andre pamit undur diri, kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.